Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dengar semesta yang terkasih, jiwa-jiwa yang merindu pelukan semesta, pernahkah dinding keheningan malam Anda disapa oleh sebuah bisikan halus, sebuah dorongan tak terjelaskan untuk melakukan sesuatu yang nyaris absurd? Mungkin di puncak keramaian kesibukan, Anda merasa tergerak untuk menghubungi seseorang yang lama tak bersua, atau sebaliknya, membatalkan sebuah janji yang telah terukir di kalender. Hati berbisik, lakukan ini, namun logika berteriak, mengapa? Anda memilih untuk mematikan bisikan itu, menguburnya di bawah riuh rendah kehidupan, dan beberapa jam kemudian, dunia seakan berkonspirasi untuk membuktikan itulah titik kritis yang seharusnya Anda ambil. Atau mungkin Anda terbangun dari tidur lelap, namun kabut mimpi masih menyelimuti kesadaran. Sebuah gambaran begitu nyata, begitu menggetarkan, terpatri dalam ingatan. Tawa riang yang renyah, air mata pilu yang mengalir deras, atau misteri yang menggantung tanpa tepi. Sepanjang hari, sisa-sisa perasaan itu membekas, mengundang pertanyaan yang menggema. Apa arti semua ini? Mengapa mimpi ini terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri? Karena mimpi itu adalah surat dari alam semesta. Surat yang ditulis oleh Sang Maha Penyampai Pesan melalui bahasa kalbu. Surat dari alam semesta. Mengapa mimpi terasa lebih nyata dari kenyataan? Sahabat, jika debaran jantung Anda terasa beresonansi dengan cerita ini, ketahuilah, Anda sedang menerima surat-surat yang belum terbuka. Surat-surat yang ditulis bukan dengan tinta di atas kertas, melainkan dengan cahaya ilahi di dalam relung terdalam diri. Surat yang dikirimkan oleh Sang Maha Penyampai Pesan melalui kurir paling setia, paling istimewa, kalbu. Hari ini, di ruang virtual Denyar Semesta ini, kita tidak hanya akan berbicara, kita akan membongkar segel amplop-amplop tak terlihat itu. Kita akan menyingkap tabir, menyelami, dan belajar mengartikan bahasa kalbu. Sebuah bahasa universal yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk pikiran. Sebuah melodi jiwa yang seringkali tenggelam dalam kebisingan dunia. Bagian 1. Mengenal sang penerima pesan, lautan kalbu yang tak bertepi. Mari kita mulai dengan fondasi terpenting. Siapakah gerangan sang penerima pesan ini? Kalbu. Dengar baik-baik, karena ini adalah inti dari pemahaman kita. Seringkali kita mengira kalbu hanyalah sekumpulan perasaan yang bergolak. Kita menyamakan kalbu dengan nafs, dengan emosi yang datang dan pergi bak ombak di samudra. Marah, sedih, bahagia, cemas, itu semua adalah ombak. Mereka datang, mereka bergelora, lalu mereka mereda, kembali ke lautan. Namun, kalbu bukanlah ombak itu sendiri. Kalbu adalah lautan itu sendiri. Dia adalah saksi bisu, wadah yang tenang, yang menyaksikan segala ombak perasaan datang dan pergi tanpa terbawa arus, tanpa terpengaruh pusaran emosi duniawi. Dengarkan firman-Nya dalam Al-Quran, Surah Al-Hajj, ayat 46. Afalam yasiru fil ardi, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Maka, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kalbu yang dengan itu mereka dapat memahami? Perhatikan, Allah tidak berfirman mempunyai pikiran, akal, tapi mempunyai kalbu.
Mengapa? Karena pemahaman sejati, ilmu yang meresap hingga ke akar jiwa, pengetahuan yang hidup dan transformatif, hanya bisa diterima, diserap, dan dihayati oleh qalbu. Pikiran bisa menganalisis, membandingkan, namun qalbu adalah sumber ma'rifat, sumber pengenalan ilahi. Dalam sebuah hadits qudsi yang dipahami oleh para arifin sebagai maqam tertinggi bagi qalbu beriman, Allah berfirman, "Langit dan bumiku tidaklah mampu memuatku, tetapi qalbu hambaku yang beriman mampu memuatku." Bayangkan itu, zat yang tak terbatas, yang maha meliputi segalanya, menemukan tempat peristirahatannya di dalam diri hambanya yang beriman. Qalbu adalah baitullah, rumah Allah di bumi, mikrokosmos dari alam semesta. Maka, jika qalbu adalah wadah ilahi, ia juga adalah antena kosmis kita. Dialah yang menangkap siaran langsung dari stasiun ilahi. Namun apa yang terjadi jika antena itu berkarat? Jika permukaannya tertutup debu tebal dan sampah-sampah duniawi, gosip, iri dengki, keserakahan, ambisi semu, sinyal ilahi terdistorsi. Pesan-pesan penting, petunjuk kehidupan, bisikan kebenaran, terbungkam dalam kebisingan statis. Itulah mengapa sahabat, kita perlu membersihkan antena kita. Bagian 2. Bahasa kalbu, bukan melodi jiwa, bukan nota kata. Lalu, bagaimana gerangan qalbu berbicara? Bahasa qalbu bukanlah aksara yang terukir, bukan pula vokal yang terucap. Ia adalah simfoni getaran, alunan rasa, dan bisikan makna yang jauh melampaui logika dualistik pikiran kita. Kita akan belajar membaca isyarat hati dan mimpi. Bahasa qalbu meliputi: pertama, perasaan mendalam atau deep feeling, dan ilham. Ini bukan sekedar emosi permukaan. Ini adalah keyakinan yang tiba-tiba muncul tanpa bisa dirasionalisasi. Sebuah rasa tahu yang begitu kuat, seolah ditanamkan langsung ke dalam jiwa. Ini adalah getaran pertama ilahi, wahyu bagi pribadi, yang sering kita sebut ilham. Ia datang sebelum pikiran sempat mengolahnya. Kedua, gambaran simbolis. Ia adalah seniman ulung. Ia seringkali menyampaikan pesannya melalui bahasa visual, simbol, metafora, adegan-adegan utuh yang terbingkai jernih. Paling sering ia menggunakan panggung agung bernama alam mimpi untuk memamerkan mahakaryanya. Ketiga, getaran energi. Perasaan spontan, srek atau enggak srek saat pertama kali bertemu orang, menginjak tempat baru, atau mempertimbangkan sebuah keputusan. Itu bukanlah penilaian dangkal. Itu adalah deteksi radar qalbu Anda yang sedang mengukur kesesuaian energi, sebuah sinyal otomatis dari kedalaman diri. Keempat, ketenangan transenden. Ketika setelah melalui pertimbangan yang rumit, sebuah pilihan akhirnya diambil dan seketika dada terasa lapang, beban terangkat, damai yang tak terlukiskan menyelimuti. Itu adalah lampu hijau dari qalbu. Konfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Sebaliknya, kegelisahan yang membuncah tanpa sebab jelas adalah lampu merah, tanda peringatan dari penjaga diri. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsin wa ma sawwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ilham ini, sahabat, adalah bahasa pertama qalbu, sebuah tanda yang langsung ditanamkan
sebelum ego dan pikiran memiliki kesempatan untuk mencampurinya, memelintir, atau menolaknya. Bagian 3. Mimpi, koridor jiwa, paparan alam semesta. Dan di mana lagi kalbu paling leluasa berbicara tanpa penjagaan ketat dari penjaga gerbang kesadaran kita? Di alam mimpi. Namun, berhati-hatilah. Tidak semua mimpi adalah surat dari ilahi. Mimpi memiliki spektrum yang luas. Pertama, mimpi duniawi, ru'ya ad-diyah. Ini adalah sisa-sisa rekaman kehidupan sadar kita. Pantulan dari apa yang kita makan, tonton, dengar, baca, dan pikirkan di siang hari. Ia seperti log file aktivitas harian, tidak membawa pesan spiritual yang mendalam. Kedua, mimpi bawah sadar, nafsiyah. Inilah ruang terapi jiwa. Ketakutan terpendam, keinginan yang tak terungkapkan, trauma masa lalu, konflik batin, semua terproyeksi dalam adegan-adegan mimpi. Mimpi ini adalah proses pembersihan dan pemprosesan bawah sadar, sebuah dialog internal untuk menjaga keseimbangan psikologis. Ketiga, mimpi ruhani, ruhaniyah. Inilah mimpi yang memegang kunci pesan ilahi. Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik atau mimpi yang benar adalah satu dari 46 bagian kenabian. Dan bagaimana kita membedakan mimpi pesan dari mimpi sekedar bunga tidur? Pertama, resonansi emosional. Mimpi pesan meninggalkan jejak rasa yang sangat kuat dan otentik saat terbangun. Ketenangan yang mendalam, kebahagiaan yang meluap, kesedihan yang menyayat, atau peringatan yang menggetarkan. Rasanya begitu berbeda, sulit dilupakan. Kedua, kejelasan memori. Detail mimpi itu terpatri dalam ingatan dengan kejernihan luar biasa. Anda bisa mengingatnya bertahun-tahun kemudian, seolah baru saja terjadi. Ia tidak kabur seperti kenangan biasa. Ketiga, alur naratif yang bermakna. Meskipun bisa simbolis, mimpi pesan seringkali memiliki struktur cerita yang koheran, alur visual yang jernih, dan logika tersendiri, bukan sekedar adegan acak yang saling bertabrakan. Keempat, kesan visual yang tajam. Gambaran dalam mimpi pesan tidak samar-samar, melainkan jernih, terang, dan penuh detail. Mimpi adalah momen ketika tirai antara dunia sadar dan alam bawah sadar menipis, ketika ego sedikit melenggangkan penjagaannya, memberikan ruang bagi kalbu untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting bagi perjalanan hidup kita. Bagian 4. Praktikum, merajut kembali koneksi dengan kalbu. Teori telah kita bentangkan. Kini saatnya menguji daya retensi Anda dengan praktik. Bagaimana cara melatih diri menjadi juru bahasa kolbu yang lihai? Langkah 1, membersihkan antena, tazkiyatun nafs. Bayangkan Anda ingin menangkap siaran radio yang jernih. Antena yang berkarat takkan pernah menghasilkan suara yang jernih. Bersihkan kolbu Anda dengan zikir dan meditasi terarah. Heningkan riuh pikiran. Dalam keheningan itulah bisikan kolbu akan terdengar. Bukan kekosongan, tapi kejernihan. Muhasabah berkualitas. Setiap hari, tanyakan pada diri terdalam, apa motif di balik tindakanku ini? Apakah ego yang bicara, ataukah keikhlasan yang membimbing? Menjauhi maksiat. Dosa adalah debu tebal yang melapisi kolbu. Ibarat kaca jendela yang kotor, cahaya kebenaran takkan mampu menembus. Langkah 2, memahami bahasa isyaratnya, the language of resonance. Jurnal kolbu. Sediakan sebuah buku catatan khusus. Setiap kali ada firasat,
gerak hati, intuisi mendadak, atau mimpi yang kuat, segera catat. Deskripsikan rasa, gambaran, dan nuansanya. Seiring waktu, Anda akan melihat pola-pola unik yang terulang menjadi kamus bahasa kolbu pribadi Anda. Bertanya dan mendengarkan. Saat dihadapkan pada pilihan, tenanglah. Arahkan pertanyaan ke dalam, "Wahai kolbu, wahai jiwaku, manakah jalan terbaik yang seharusnya kutempuh?" Diam. Dengarkan rasa pertama yang muncul sebelum pikiran mulai berdebat. Rasa pertama itulah seringkali jawaban kolbu. Langkah 3, verifikasi ilahi, tahakkuk. Ini krusial. Sebuah ilham atau petunjuk mimpi yang tidak selaras dengan nilai-nilai luhur adalah tanda bahaya. Uji dengan syariat, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pesan apapun yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sekecil apapun, patut dicurigai. Itu bukan bisikan kolbu yang murni, melainkan mungkin saja godaan hawa nafsu atau tipu daya syaiton. Doa memohon konfirmasi. Ucapkan dalam munajat, "Ya Allah, jika ini adalah petunjuk darimu, maka teguhkanlah hatiku, mudahkanlah jalannya, dan berikanlah tanda yang jelas. Jika ini bukan darimu, maka palingkanlah hatiku darinya, dan tunjukkanlah jalan yang Engkau ridhoi." Bagian 5. Manifestasi takdir melalui bisikan kalbu. Ada saat-saat ketika kalbu berbicara dengan cara yang tak dapat dijelaskan oleh logika semata. Bisikan itu hadir dalam bentuk mimpi, intuisi, atau rasa yang tiba-tiba menyentuh jiwa. Seolah semesta membuka tirai tipis antara dunia nyata dan dunia batin, memperlihatkan sebuah petunjuk yang hanya bisa dipahami oleh hati yang peka. Bayangkan seseorang yang sedang berada dalam masa kehilangan, lalu dalam tidurnya ia melihat sosok yang dicintai datang membawa senyum dan menunjuk pada sebuah simbol, rumah tua, jalan asing, atau tanda sederhana. Ketika terbangun, rasa itu tidak hilang, melainkan terus bergema di dalam dada. Dan tanpa rencana, langkahnya kemudian dipandu menuju kenyataan yang menyerupai mimpi. Di titik itu, kalbu menjadi kompas. Dorongan batin yang kuat setelah disertai doa dan perenungan menjelma menjadi keputusan nyata. Dari sebuah rumah tua yang tampak usang, lahirlah ruang baru. Tempat berkarya, tempat belajar, bahkan tempat membuka jalan rezeki bagi banyak orang. Takdir pun menyingkap dirinya melalui jalur yang tak terduga. Sebuah mimpi, sebuah rasa, sebuah bisikan kalbu. Bahasa kalbu dalam bentuknya yang paling murni adalah jembatan antara jiwa manusia dan kehendak semesta. Ia mengajarkan bahwa takdir tidak selalu datang dengan suara lantang, melainkan dengan kelembutan yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang bersedia mendengar. Penutup, kembali ke pelukan diri sendiri. Jadi sahabat dengar semesta, membaca bahasa kalbu dan menafsirkan mimpi bukanlah ilmu sihir atau ramalan. Ini adalah seni menjadi sadar. Seni menjadi sahabat terdekat bagi diri Anda sendiri, bagi esensi terdalam Anda. Ini adalah perjalanan panjang, pelatihan seumur hidup. Namun, betapa mulianya perjalanan ini. Karena ketika kita mulai memahami bahasa kalbu, kita tidak lagi tersesat dalam kegelapan ketidakpastian. Kita seperti memiliki kompas internal yang selalu menunjuk arah kebenaran sesuai dengan takdir tertinggi yang telah digariskan untuk kita. Ingatlah, seperti kata pepatah sufi yang mendalam, yang jauh sebenarnya dekat, yang dekat justru seringkali jauh.
Hal-hal yang kita cari di luar sana, kebahagiaan, kedamaian, petunjuk hidup, sebenarnya bersemayam di dalam diri, di dalam kalbu kita sendiri. Mari kita sambut malam ini dengan kesadaran baru. Sebelum mata terpejam, berbisiklah dengan penuh kerendahan hati kepada kalbu Anda. Wahai kalbu yang mulia, wahai wadah ilahi di dalam diriku, aku siap mendengarkanmu. Sampaikanlah pesanmu ya Allah, melalui hamba-Mu yang lemah ini. Semoga kita semua dianugerahi kemampuan untuk mendengar dan memahami bisikan kalbu, agar langkah kita selalu berada dalam naungan rahmat dan petunjuk-Nya. Salam keberkahan tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.